Lelet banget sih, ini juga dirapiin, jangan kayak gini, masa miring-miring. Taruh lagi, taruh yang rapi. Ini tamu udah makin banyak soalnya ya. Makanannya udah diisi semua. Safa, gimana? Udah beres semuanya? Catering, jusnya, terus yang puding sebelah sana udah lu simpen. Bunga semuanya udah siap? Aman, semua udah aman. Jadi nggak usah bawel. Jadi bukan masalah bawel. Ini kan yang dinilai itu performa gue sebagai owner yang punya WO ini dong. Kalau misalnya gue ngecewain mereka, gimana? Iya sih, ya udah kalau gitu gue lihat semuanya dulu ya. Double check aja ya. Oke. Yaudah, sana. Siapa yang gak kenal dengan Mas Ayu Clara? Dia adalah aktris FTV yang talentanya sudah tidak diragukan lagi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Mas Ayu Clara dan Quasar Harta Yudana sudah 2 tahun menjalani hubungan asmara. Namun kala itu Mas Ayu Clara masih belum mau terburu-buru untuk kepelaminan. Namun pada 2022 lalu Quasar Harta Yudana melamar Mas Ayu. Lamaran tersebut pun diterima dan keduanya memutuskan untuk mengakhiri masa pacaran mereka ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Dan kebahagiaan tengah dirasakan oleh artis Mas Ayu Clara dan Quasar Harta Yudana. Keduanya kini telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Jumat 20 bulan 5 2002. Inti Mas Sadis Hashim dengan mas kawin berupa 30 mayang logam yang dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mas Ayu Clara Adil Autakiani binti Mas Agus Hashim tadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mas Ayu Clara Adil Autakiani binti Mas Agus Hashim tadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hadirin yang berbahagia, terlihat sangat wanita. Kita udah sampai di rumah Mas Ayu Clara. Mbak, tuh kan kalau itu ya kamu maksudnya apa nih? Kalau aku aja kaget, aku aja cek pertama di Garut lagi syuting. Terus aku telat, terus aku akhirnya ke dokter terdekat aja dari lokasi. Terus kata dokter, iya ini positif. Itu cantik loh. Iya cantik. Aura ibu ini. Ini pas suami aku jelek, pas aku hamil jerawatan. Kan biasanya kan ibunya jerawatan. Iya. Ini anaknya bersih, tadinya aku sebelum hamil jerawatan. Ini lagi prepare perawatan baby ini teman-teman. Ada ini Ini Kak. kamar saya. Itu selidikin turunan suami Ada yang buyutnya. Oh, Itu jadi ya udah tapi lihat. kamu nggak membuka lah. Maksudnya dari muka tuh nggak bukan yang Emang perut semua sih, perut aku berat banget. kan dia kalau ini kan Ada yang ya Oh. sampai bengkak-bengkak semuanya. Alhamdulillah ya enggak sih. Tapi Kayak kan tangan apa? masih aman. Aku ngasih agenda. Bunda deh. Yang masuk itu kan di bayinya. Ini perawatan babynya. Terus dia emang kan dia tertutup sama endorse, dia nggak terlalu. Halo teman, saat ini aku sedang bersama Kak Mas Ayu Clara dan aku pengen nanya-nanya nih sama Kak Mas Ayu nih, mau dikepo-kepoin nih. Kakak sekarang katanya lagi ini ya, baby twin ya?
Lagi ya, alhamdulillah Seneng banget. dikasih rezeki kembar. Alhamdulillah. Terus ini jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya sejauh ini sih kalau misalnya cek ke dokter sampai terakhir kemarin masih alhamdulillah dikasih cowok-cowok. Oh, jagoan. Tapi kata dokter kondisinya sehat gitu ya, Kak ya? Alhamdulillah semuanya sehat, air ketuban semua normal, posisi bayi juga semuanya aman, normal, berat badan juga normal, nggak ada yang berlebihan. Pokoknya sejauh ini sih ngecek semuanya masih baik-baik aja. Alhamdulillah. Semoga lahirannya normal Amin. dan sehat ya, Kak ya. Amin, amin, amin. Terus sekarang bulan keberapa nih, Kak? Masuk kayak 8,5 bulan. Berarti sebentar lagi ya. Detik-detik ini menjelang. Terus prediksi dokter tanggal berapa gitu, Kak? Kalau misalnya HPL yang sesuai kita ngecek dari komputernya itu kalau USG, itu kan sebenarnya tanggal 2 atau 3 September ya, sekitar tanggal 2 atau 3 September. Iya. Cuman karena ini kembar, kemungkinan dokter tuh kemarin nyaranin untuk dimajuin sekitar 2 sampai 3 minggu gitu. Jadi itu bisa di pertengahan Agustus atau di akhir Agustus, tergantung kekuatan ibunya katanya. Iya, benar. Gitu. Berarti ibunya harus benar-benar berjuang dan harus sehat ya. Ya, amin, iya mudah-mudahan kuat. Sekarang ini pendamping apa ya kalau dibilang ya? Yang suami siaga. Suami siaga. Ini kemana, Kak? Sebenarnya biasanya ada suami siaga yang selalu ngikutin aku kalau cek kontrol ke dokter segala macam. Cuman kebetulan lagi ada kerjaan ke luar kota. Jadi suamiku lagi di Aceh udah berapa minggu ya? Udah sekitar 2 mingguan lah kurang lebih ditinggal ke Aceh. Tapi mudah-mudahan nanti awal Pas Agustus hariannya. pulang bisa nemenin sampai nanti hari lahiran sih mudah-mudahan. Iya. Tapi tetap dong, ini nggak pernah putus ya, Kak ya? Kalau telepon iyalah pasti. Apalagi udah deket-deket lahiran dia juga iya, sebenarnya worry bener. juga. Iya. Pastilah worry gitu ya, apalagi ini lagi ngapain ya gitu, terus babynya lagi gimana ya, pasti seperti itu gitu, makanya harus intens gitu ya. Iya benar-benar. Terus ini Kak, ini kok kebetulan apa kebetulan apa memang di program kok bisa baby twins gitu tuh? Mungkin emang udah rezekinya ya, aku juga nggak ngerti. Cuman pertama kali dicek sama dokter tuh dokter udah curiga gitu, udah feeling kan kalau masih 1-2 bulan tuh masih titik doang ya. Dia udah bilang ini kok kayaknya kayak ada belahan gitu ya di antara si janinnya ini, tapi dokternya belum berani bilang kalau ini bakat kembar. Tapi udah terlihat gitu ya, Udah Kak, kelihatan, ya? dokternya tapi nggak ngomong. Pas bulan kedua ngecek lagi, bulan berikutnya ngecek lagi, makin kelihatan kan. Akhirnya dokternya ngomong, saya agak curiga deh ini kembar, kata dokternya gitu. Seneng banget. Tapi nanti ya bulan ketiga baru saya bisa mastiin, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya aku nunggu, udah berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan dia beneran gitu ya dikasih rezekinya kembar. Terus udah pas bulan ketiga, udah pulang ke Jakarta kan, itu lagi di luar kota lagi syuting. Bulan ketiga pulang ke Jakarta, ke dokter yang di Jakarta. Terus aku ngomong gini ke dokter yang di Jakarta, dok kok saya kemarin di dokter di Garut, katanya kembar ya, apa benar? Terus akhirnya dokternya pas lagi USG, oh iya benar ini udah fix ya kembar, alhamdulillah. Ya Allah, senang banget perasaannya pada saat itu, kayak pengen loncat-loncat kali ya, Kak ya? Terharu sih kayak kok bisa ya kembar, karena belum tahu ada turunan kembar. Nah ternyata setelah ngobrol ke keluar, nah akhirnya aku ngomong ke keluarga itu pas udah 4 bulan, pas mau deket 4 bulan aku baru ngomong nih ke mamaku, ke papaku, ke semua, iya nih kembar gitu. Pada excited kan semua keluarga. Ternyata diselidikin keluarga suamiku tuh ada turunan kembar dari buyutnya. Jadi faktor gitu. genetik juga ada ya, Kak ya? That's why kenapa kelaminnya sama dua-duanya, jadi kemungkinan tuh bisa kembarnya identik gitu, karena ada identik, lucu banget. Padahal zaman sekarang tuh kalau menurut dokter Jarang untuk ya, Kak, bisa kembar, justru zaman sekarang tuh untuk bisa kembar banyak faktor lain, gak cuma genetik. Tapi kembarnya itu nggak akan identik nantinya gitu. Tapi kalau emang udah ada gennya pasti identik. Itu. Seneng banget. Ini cucu keberapa nih? Dari keluarga kakak atau dari keluarga suami? Ini cucu yang keberapa nih? Kalau dari keluarga aku berarti keberapa ya? Banyak ya? Berarti ini kelima sama keenam kayaknya ya dari mamaku.
Istirahat. Kalau dari keluarga suami itu berarti keempat sama kelima. Sama-sama udah pada banyak ya Iya, cucunya. tapi dari keseluruhan cucu baru kakak nih kayak yang baby twin ya? Oh iya, Seneng alhamdulillahnya. banget pasti. Makanya pada excited semua di keluarga kita masing-masing. Ya ampun. Kalau di keluarga suami, terakhir kan yang kembar buyut tuh, Heeh. om, tante, semua sepupu suami tuh nggak ada yang Jauh ya kembar, Kak ya? jauh banget. Oh, iya. Jadi ini yang pertama kali dapat kembar lagi. Kalau di keluargaku sama sekali nggak ada Ya ampun. kembar, jadi ya pasti excited banget, Banget sih. sumpah. Terus untuk nama nih Kak, kayaknya udah disiapin belum nih? Nama tuh dari abis 4 bulanan suamiku kan, jadi karena 4 bulanan sempat dikasih tahu sama ustazahnya gitu, kayak tugas yang memberi nama itu adalah bapaknya lalalala. Suamiku langsung, oh ya berarti tugas gue ini kali bikin nama. Dia udah nyiapin sih namanya, cuman masih belum kita bisa spill, sama ya masih kita gonta-ganti urutan kata-katanya gitu segala macam. Masih kita nyari-nyari juga, cari nama yang terbaik lah, yang benar-benar bisa jadi doa yang baik. Terus buat surprise juga nih buat kita ya. Pasti nunggu-nunggu nih. Namanya ya. Terus masalah pengurusan nih nanti setelah melahirkan nih Kak, mau diurus sendiri atau ada asisten atau ada suster gitu? Sejauh ini sih gayanya sih masih pengen ala-ala sendiri. Sendiri, iya. Tapi aku sih udah bilang aku mau minta bantuan bidan gitu. Karena kan kalau misalnya bidan pasti lebih paham Iya, semuanya bener, Kak. kalau daripada suster Oh, apa bener, segala bener. macem. Jadi aku udah bilang kemarin ke bidan yang biasa mijitin aku ke sini, nanti bantu urusin ya untuk mungkin 2 minggu sampai sebulan pertama. Karena aku juga iya. basicnya tuh aku suka anak kecil. Suka ngurusin bayi juga. Dulu ponakan aku juga aku yang ngurusin gitu Iya. kan dari kecil, sering banget dititipin sama kakak-kakak aku. Cuman kalau bayi merah yang bener-bener baru lahir tuh Kayak masih riskan ya Kak ya? takut. Apalagi anak sendiri ya, kita kan pasti Iya, kalau anak sendiri bener. lebih takut ya. Kayak riskan gitu ngelihat merah gitu. Terus apalagi kalau masih tali pusatnya masih ada, Nah, aku kayak itu. nggak berani deh. Aduh, Jadi ngeri banget mendingan untuk awal-awal dibantuin sama bidan Iya, sih, bener. biar lebih safety semuanya gitu. Jadi kita nggak mau ngambil risiko ya Kak ya? Iya, aku takut juga sih. Bener. Nah iya pas banget, jadi hari ini aku juga lagi prepare buat barang-barang Wow. bayi. Nanti Seru. kita lihat aja kayak gimana persiapan Wah, seru nyiapin banget pasti barang-barang seru. babynya. Lucu-lucu pasti ini baby-babynya apa peralatannya gitu kan ya. Yaudah Kak Clara, makasih atas waktunya Terima kasih sudah juga. dikepo-kepoin. Terima kasih Semoga juga. nanti ke depannya dan lahirannya lancar. Amin, amin. Makasih doanya. Apa tuh? Kalau ini mah buat bobonya ya. Jadi ini apa teh? Apa teh? Apa teh? Infant carrier. Aku nggak punya baby, jadi nggak bisa ngapalin. Terus kalau ini yang jelas buat bobo di rumah ya kayak. Ini ada ininya tuh ada rodanya, jadi bisa. Jadi mau dipindah kemana, gitu enak nih. Gitu. Ini oh bisa ngayun juga ya kayak. Bisa ngayun juga nih. Jadi nyaman babynya nanti. Bisa pengen punya baby nggak teh? Nggak tahu deh. Pengen punya baby, pengennya ngeliatin aja.
Lagi suasana syuting teman-teman ya. Syuting spill peralatan baby untuk persiapan lahiran Kak Masayu Clara. Dan kebetulan ini baby twins ya. Dan jenis kelaminnya cowok semua. Kita tunggu kelahirannya ya. Sekarang aku mau nge-review baby dress Brahaya. Ini kasualnya sangat simple banget buat baby. Ini bisa dipakai dari newborn sampai berat baby itu 15 kilo. Ini ada beberapa mode, salah satunya ada bassinet mode, terus juga bisa bedside, dan juga playyard mode. Dan di sini ada musik-musiknya juga, bisa kita pilih musiknya, ada beberapa pilihan. Terus bisa di-adjust juga tingginya, di sini ada pilihan tinggi. Dan lampunya ini bisa kita lepas-pasang. Terus yang aku suka, dia bisa dibuka tangannya Ami, jadi nggak ngeribetin. Ini buka tangannya, dia nggak ngeribetin ibunya untuk ngangkat bayinya atau menaruh bayinya lagi. Terus rodanya juga ini bisa di lock di semua sisinya, jadi safety banget buat ini. Dan ada tas pembungkusnya juga, jadi bisa kita bawa kalau misalnya mau diajak traveling, enaknya biar simple bisa kita bawa. Ini di detail. Ya tidak. Ini kita ambil dulu deh ya. Yang pakai ya. Halo pemirsa Selebriti, selamat datang di rumah aku dan suamiku. Hari ini aku lagi prepare untuk persiapan persalinan. Kebetulan udah masuk 8,5 bulan, jadi lagi mau siap-siap. Mungkin aku yuk siap-siap persalinan. Ya. Oke, terima kasih. Hari ini lagi persiapan untuk persalinan, jadi lagi ribet banget nih juga banyak juga. Lagi prepare untuk persalinan kita udah mulai masuk 8,5 bulan, jadi kita mau kasih KPR. Jadi aku yuk siapin persalinan. Ya kurang lebih udah ada segini, ada lagi sih sebenarnya di atas beberapa di kamar, cuma ini yang kayak baru-baru aku persiapkan. Salah satunya ya pasti stroller ya, itu wajib banget kayaknya kalau untuk newborn. Ini strollernya juga multifungsi, ada yang buat infant carrier juga, jadi kayak ini bisa dibawa-bawa juga sama kita, simple. Strollernya aku carinya yang simple dan yang warna-warnanya warna-warna netral gitu kan. Terus juga ada ini baby sleep gitu loh, jadi kalau misalnya lagi di luar TV kayak gini bisa nonton bareng sama kita gitu kan. Nah, misalnya sih paling kayak gini ya. Nah ini juga aku udah siapin sih sebenarnya, karena kata dokter itu KPL-nya kan kalau dari USG di awal September, tapi karena ini kembar jadi otomatis dia maju. Nah kata dokter kemungkinan besar tuh maju bisa 2 sampai 3 minggu. Jadi udah aku udah persiapin buat ke rumah sakit. Ini udah siap-siap, tinggal masukin ke koper doang. Ini untuk perlengkapan ininya sih. Ya ini pampers dan lain-lain lah ya, nggak perlu ini. Ini baju-baju babynya. Cara kembar itu sebenarnya sudah 2. Nggak kuat banget pas belanja keperluan bayi kemarin, salah satu bayinya ada soalnya juga, ada di matching
udah dicuci juga, jadi karena buat dipakai sama newborn kan takutnya dia masih sensitif ya kulitnya, jadi otomatis ya kita aja yang udah dewasa kalau beli baju pasti kita cuci dulu, apalagi buat mereka itu harus benar-benar steril banget sih. Ini baju-bajunya udah aku cuci, masih terus juga apa lagi ya? Ya saya itu sih paling terus ini udah aku siapin yang buat dibawa nanti ke rumah sakit. Ini baju-bajunya udah aku matching juga sama yang buat babynya, sampai sarung tangannya juga aku bawa. Terus ini akan habis ini juga udah aku bawain, pokoknya tinggal masukin ke koper deh, terus semuanya udah dibawa. Untuk akunya juga sendiri udah prepare juga. Terus ya bantal bayi udah prepare. Cuman ya yang seperti kalian lihat ini rumah penuh banget karena bayinya baby itu ya, jadi semua tuh harus beli serba double. Selain over budget, jadi over barang-barang juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan happy ya nanti aku kedatangan sini. Jadi apapun ya udah dilakukan aja, bismillah aja, rezekinya akan kelihatan. Tapi gue sebelum beli gue gitu gitulah banyak yang ngomong, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak baju bayi tuh gemes banget kan. Jadi udah aku dari 6 bulan tuh udah nyicil beli baju-baju baru, dan sekali beli tuh ya udah dua nggak biasa aja kan kalau tahu. Terus udah gitu juga ada beberapa yang kayak beli bantal buat pakai kayak, jadi sekarang kan emang macam-macam banget ya peralatan bayi. Sampai buat ini yang cuci, buat pakai kayak aja ada bantal sendiri. Udah kayak buat-buatnya juga karena kan kembar. Jadi aku takutnya nggak mungkin dong kayak bisa direct langsung dua-duanya, takutnya nggak bisa gitu. Jadi aku prepare aja kayak si dot sama si pompa asinya gitu, aku beli yang manual dulu gitu, nyobain dulu. Udah sih paling yang kayak gini-gini aja. Cuman emang kalau misalnya excited pastinya semua orang kayaknya seneng nggak sih ngelihat baju bayi tuh gemes kan gitu. Jadi excited tuh pas lagi belanja baju bayi sih. Nah, sebenarnya bisa aja kalau sesuai HPL kan di tanggal 2 atau 3 September ya, awal September. Bisa aja sebenarnya nunggu HPL itu gitu, prepare lagi nanti aja gitu karena kan masih ada sebulan lagi. Cuman dikarenakan kembar, jadi si perut ibunya kan pasti lebih besar daripada kalau kita hamil cuma satu. Yang dikhawatirkan sama dokter itu ibunya udah nggak kuat untuk nahan beban si perutnya itu. Ada sebutannya aku lupa, kemarin dokter sempat ngomongin. Akhirnya dokter tuh nyaranin kalau bisa maju aja deh gitu, akhirannya sekitar 2-3 minggu. Toh juga kan kemungkinan besar aku akan sesar karena salah satu bayinya tuh miring, jadi satu udah benar-benar masuk rahim, satunya lagi tuh miring gitu posisinya. Jadi dokter nggak berani ngambil resiko untuk normal. Jadi bisa aja sebenarnya kalau aku mau lahiran di pertengahan Agustus tuh udah bisa sebenarnya. Cuman aku pengennya masih nyesuaiin sama HPL karena HPL-nya persis sama ulang tahun suami aku gitu. Jadi biar ulang tahunnya bisa barengan, lucu. Bukan masalah nanya ke orang tua caranya sih, lebih ke harus nyiapin mental aja sih supaya berani gitu. Sama aku kemarin udah bilang sama suamiku juga, kayaknya untuk sebulan pertama aku nggak kuat deh kalau harus ngurusin begini. Pokoknya bukan nggak kuat dalam arti gimana, tapi kayaknya takut salah gitu kan. Jadi aku minta sama dia, kayaknya aku manggil bidan aja dia buat nemenin aku di rumah gitu. Kalau bidan kan lebih paham ya semuanya gitu. Terus kayak katanya kalau bayi baru lahir kan takut suka kembung lah, inilah apalah. Kalau bidan kan pasti paham itu. Jadi aku bilang sama suamiku, ya udah, jadi nanti sebulan pertama kita coba biar bidan tuh bantuin aku dulu. Oke pemirsa Insa, terima kasih sudah nemenin aku prepare buat nanti hari persalinan. Doain semoga sehat-sehat terus, lancar sampai persalinan, dan aku sama babynya dikasih kekuatan. Amin. Oke pemirsa Halo Selebriti, terima kasih udah nemenin aku persiapan persalinan. Doain semoga persalinannya lancar sampai hari H nanti. Terus juga akunya dikasih sehat, babynya juga dikasih sehat, kita juga dikasih kekuatan sampai persalinan nanti. Sampai ketemu lagi. Dadah, thank you. Oke, sip. Thank you, makasih. Terima kasih banyak.
biasa ya kayak tadi ya. Baby Das Pronto RTS. Oke, 3, 2, 1. Sekarang aku mau review Baby Das Pronto RTS. Ini strollernya bisa stroller ini bisa dipakai dari anak baby usia newborn sampai dengan 36 bulan atau 20 kilo. Dan ini selain bisa dipakai stroller kayak gini nih, dia juga bisa dengan bassinet cot kayak gini. Selain bisa menghadap ke depan kayak gini, dilengkapi juga dengan reversible seat, jadi bisa menghadap ke arah kita. Jadi kita sebagai ibu nggak worry nih, bisa sambil eye contact sama babynya. Dan bagusnya lagi, stroller ini dilengkapi oleh ini juga bisa reversible seat, bisa ngadep ke depan seperti ini dan juga bisa ngadep ke arah Kiri nih.